Itu penjelasan manajemen Persib minta tolong Ilik demi kiprahnya di ACL 2. Persib Bandung tengah menanti respons Ilik terkait usulan jadwal ulang laga kontra Borneo FC Samarinda di putaran kedua Super League 2025-2026. Usulan diajukan mengingat laga tandang Persib ke markas Borneo FC berhimpitan dengan laga leg kedua 16 besar AFC Champions League 2 kontra Ratchaburi FC. Duel Borneo FC versus Persib pada 16 Februari, sedangkan laga Persib versus Ratchaburi rencananya dilangsungkan pada 18 Februari. Menilik jadwal itu, Persib hanya punya waktu 2 hari guna melakukan perjalanan pulang ke Bandung dan melakukan persiapan menjamu wakil Thailand. Tampak mustahil bagi tim asuhan Boyan Hodak untuk turun dengan performa terbaik mewakili Indonesia di kancah Asia. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengabarkan pihaknya sudah berkirim surat kepada pihak terkait, dalam hal ini Ilik, untuk membahas hal tersebut. Surat sudah kami kirimkan H+1 setelah dapat jadwal, jadi malamnya kami langsung drafting dan besoknya kami kirim surat. Kami sedang menunggu undangan dari Ilik untuk membahas perubahan jadwal, papar Aditya. Lebih lanjut, Aditya optimis operator kompetisi Super League 2025-2026 bisa mengabulkan permintaannya. Pasalnya, Persib berjuang lolos ke babak 8 besar demi nama Indonesia. Prestasi apik Persib jelas akan mempengaruhi ranking Liga Indonesia di kompetisi Asia. Semakin jauh Persib melangkah, maka akan semakin banyak poin didapat Liga Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia punya wakil lebih banyak nantinya di kompetisi antar klub Asia. Namun jujur, kami sangat positif dan yakin bahwa Ilik akan sama berpikir positif dan untuk reschedule, karena Persib berjuang bukan untuk Bandung saja, Jawa Barat, tapi Persib berjuang untuk Indonesia. Kalau Persib bisa melaju sejauh mungkin, poinnya itu akan dimanfaatkan, akan dirasakan oleh klub-klub lain juga, urainya. Aditya harap klub lain juga bisa memaklumi akan usulan Persib ini semata demi sinar sepak bola Indonesia di kawasan Asia. Jadi juga saya berharap klub lain juga bisa berpikir yang sama. Siapapun yang berlaga di Asia itu untuk kebaikan semua. Mudah-mudahan bisa didukung juga oleh klub-klub lain, harap Aditya. Sebelumnya, Ilik juga mengabulkan jadwal ulang Persib saat tandang ke markas Malutu United demi mendukung perjuangan mereka lolos fase grup ACL 2. Berita lainnya, reaksi bos Persib atas spekulasi Layvin Kurzawa merapat ke Maung Bandung. Ya, Persib Bandung disebut-sebut tengah bernegosiasi dengan pesepak bola asal Prancis, legenda Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. Media asal Prancis Foot Mercato lewat laporan jurnalisnya Sebastian Denis pada Minggu 18 Januari 2026 menjadi pihak pertama yang mengungkap kabar pendekatan Persib Bandung terhadap Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa sedang bersiap untuk memberikan perubahan radikal dan eksotis. Menurut informasi kami, mantan pemain internasional Prancis ini sedang dalam diskusi lanjutan untuk bergabung dengan klub Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, tulis Sebastian Denis. Media asal Prancis Foot Mercato lewat laporan jurnalisnya Sebastian Denis pada Minggu 18 Januari 2026 menjadi pihak pertama yang mengungkap kabar pendekatan Persib Bandung terhadap Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa sedang bersiap untuk memberikan perubahan radikal dan eksotis. Menurut informasi kami, mantan pemain internasional Prancis ini sedang dalam diskusi lanjutan untuk bergabung dengan klub Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, tulis Sebastian Denis. Sebelumnya, manajemen Persib menebus nilai kontrak Eliano Reynenders dari PEC Zwolle, serta Andrew Jang dari OFI Crete, mengamankan tanda tangan Tom Hay juga legenda Como Federico Barba. Bek berusia 33 tahun itu hampir berkomitmen bersama Persib Bandung, tampak mengejutkan, namun ini bagian dari konteks olahraga tertentu. Tim yang bermain di divisi pertama Liga Indonesia itu sedang berusaha menarik nama-nama besar untuk mengkonsolidasikan statusnya. Sebab di Eropa, klub ini tidak begitu dikenal. Menurut laporan Sebastian Denis via akun Twitter X juga diserbu fans Persib Bandung, menjadi pembahasan seru di jagat maya mengingat pergerakan senyap klub di bursa transfer. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menolak bicara tentang spekulasi yang beredar. Saat dihubungi media Kompas via pesan singkat, dirinya tak membantah akan keterikatan Persib dengan Layvin Kurzawa, membiarkan spekulasi liar di kalangan fan dan pengamat sepak bola. Namun, menurut jawaban singkat Aditya, pihaknya tampak sudah menganalisis kualitas dan fleksibilitas pemain 33 tahun tersebut. Kurzawa bisa dimanfaatkan pelatih Boyan Hodak menjadi opsi di beberapa posisi.
Asumsi pun muncul itu adalah atribut sama Federico Barba jika ia henggang. Kurzawa kayaknya bisa main di 3 posisi, LB, LM, dan LCB, sebut Aditya. Layvin Kurzawa bebas kontrak atau tak punya klub sejak habis kontrak dengan klub asal Portugal Boavista FC sejak Februari 2025. Ia punya sejarah panjang membela PSG dengan 5 gelar Liga Prancis antara 2015 dan 2024. Pemain kelahiran 4 September 1992 ini dipinjamkan ke Fulham di Liga Inggris 2022-2023, di mana ia hanya tampil di 3 laga Premier League dan 3 laga Piala FA. Persib perlu berhati-hati dengan riwayat cedera pemain yang juga pernah sukses di AS Monaco. Dihimpun dari Transfer Market, ia pernah beberapa kali absen lama dalam kariernya, antara lain ketika robek ligamen pada Februari 2023 dan syaraf terjepit pada Agustus 2018. Kesan perdana jalani duel Persib versus Persija, Alfeandra Dewangga, ini laga paling gila di karir saya. Alfeandra Dewangga akhirnya bisa merasakan panasnya duel Persib Bandung versus Persija Jakarta. Sebagai informasi, Alfeandra Dewangga merupakan salah satu rekrutan anyar Persib untuk musim 2025-2026. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Maung Bandung pada bulan Juli 2025. Dewangga awalnya kesulitan untuk masuk skuad inti Persib untuk musim ini. Mantan pemain PSIS Semarang itu bahkan tak mendapat menit bermain hingga pekan ke-13 Super League 2025-2026. Boyan Hokak akhirnya memberikan menit bermain kepada Dewangga pada beberapa laga terakhir. Terbaru, Dewangga juga ikut ambil bagian dalam duel panas Persib versus Persija. Kala itu, Dewangga turun sebagai starter. Namun, pemain berposisi sebagai gelandang itu harus digantikan pada awal babak kedua. Dewangga ditarik keluar dan digantikan oleh Frans Putros pada menit ke-46. Belum lama ini, Dewangga akhirnya buka suara terkait kesannya tampil di duel panas Persib versus Persija. Pemain berlabel Timnas Indonesia mengaku bahwa laga tersebut adalah laga paling gila dalam kariernya. Gila banget sih, apalagi saya pertama kali kan? Menurut saya itu pertandingan paling gila dalam karier saya, kata Dewangga. Lebih lanjut, Dewangga menjelaskan alasannya tak bermain penuh. Pemain berpostur tinggi 1,79 meter itu mengaku mengalami cedera setelah berduel dengan pemain Persija. Cedera, karena di menit-menit akhir kan saya sempat duel sama Alano. Nah di situ saya merasa nyeri dan tidak bisa memaksakan. Tapi sekarang sudah pulih, alhamdulillah, ucap Dewangga.